Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Kami ucap syukur, terima kasih anugerah Tuhan kepada kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudaraku. Sabtu 5 Februari 2022, kita ada semua hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, mari kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini dalam kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Mazmur pasal 71 ayat 5. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita sama-sama belajar dari Injil Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Doa merupakan sarana untuk memelihara stamina rohani. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebagaimana kita perlu menjaga kesehatan jasmani, demikian juga kita perlu memelihara kebugaran rohani. Sebab produktivitas kita tidak sekadar ditentukan oleh kesehatan jasmani, namun juga oleh kebugaran rohani. Kalaupun secara jasmani kita dalam keadaan bugar, namun bila kerohanian kita dalam keadaan berantakan, maka produktivitas kita pasti akan merosot. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga stamina rohani. Lebih jauh, bila untuk memelihara kesehatan jasmani, kita perlu berolahraga secara teratur.
Maka untuk menjaga kebugaran rohani yang kita perlukan, antara lain adalah berdoa secara disiplin. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada, pentingnya berdoa secara disiplin. Berdoa secara disiplin ini dikemukakan Yesus kepada para muridnya di Taman Getsemani. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 26. Yesus menyuruh para muridnya agar berjaga-jaga dan berdoa dengan tujuan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, mereka harus berdoa secara disiplin. Secara disiplin, continue, terus-menerus, bagi seorang pengawal yang berjaga-jaga. Patut diingat bahwa orang akan mudah terjatuh dalam pencobaan bila mereka dalam keadaan lemah secara rohani. Berarti dengan menyuruh para muridnya berdoa secara disiplin, Yesus menjelaskan bahwa doa merupakan cara untuk membangun stamina rohani. Sehingga dengan demikian, mereka tidak akan mudah terjatuh ke dalam pencobaan. Kekasih-kekasih Kristus, saya percaya bahwa setiap kita selaku orang percaya, selaku orang yang mengikuti teladan Yesus Kristus, tentunya doa seringkali kita katakan sebagai napas hidup. Bagaimana kita bisa mempertahankan napas hidup kalau kita tidak beri makan? Maka manusia rohani kita, tentunya manusia rohani kita akan mati. Oleh sebab itu, perkataan doa adalah napas hidup bukan sekedar slogan, tetapi kita harus lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah pagi hari ini kita kembali belajar daripada murid-murid Yesus, di mana Tuhan Yesus sendiri meminta kepada mereka untuk tetap disiplin berdoa. Sebab itu adalah kekuatan daripada manusia rohani mereka. Sebab itu kekasih Kristus, mari saya mengajak. Hari ini merupakan hari yang bersejarah, hari yang luar biasa bagi tanah Papua, di mana 167 tahun Injil masuk di tanah ini. Bagaimana saudara dan saya? Apakah Injil hidup dalam kehidupan kita? Atau kita yang mengatur Injil itu? Oleh sebab itu betapa pentingnya sebuah kesadaran. Kalau kita butuh Injil dalam hidup kita, artinya kita harus hidup menurut perintah-perintah Injil tersebut. Bukan kita mengatur Injil itu, tetapi kita harus tunduk dan taat, disiplin untuk melakukan Injil Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saya percaya bahwa setiap kita yang melakukan dengan sekuat tenaga akan menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang. Tuhan tolong kita semuanya supaya kita tetap menjaga kedisiplinan dalam berdoa, sehingga kemuliaan Tuhan akan nampak bagi tanah Papua dan bagi setiap daerah yang kita tinggal. Biar Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan diri kami tentang pentingnya untuk menjaga kebugaran dari rohani kami. Supaya dengan demikian kami tidak perlu terjatuh ke dalam pencobaan yang akan merusak hidup kami. Bukan itu saja, Engkau juga mengajar diri kami bahwa dengan berdoa secara disiplin, kami dapat memelihara stamina dari kehidupan rohani kami. Kami menyadari
bahwa dalam keakraban dengan dirimu itu, maka kewaspadaan rohani kami akan terasah dan hidup kami terjaga dari godaan dosa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami percaya sebagaimana di hari-hari yang lewat, Engkau telah memelihara hidup kami, demikian pula pada hari ini. Engkau tidak akan membiarkan diri kami. Dengan kasih setiamu Engkau mencukupkan semua keperluan bagi hidup kami. Oleh sebab itu, di dalam iman kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah semua yang akan kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jadikan diri kami saksi yang memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu. Spesial Bapa, dalam nama Yesus, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, berikan rasa haus dan lapar kepada manusia rohani kami, agar kami senantiasa mengecap firman-Mu yang benar. Kami berjalan di dalam tuntunan firman-Mu, dan kami tetap disiplin berdoa. Berkati semua kami yang mengikuti kegiatan pagi hari ini, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa spesial, mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh merayakan hari ulang tahun PI yang ke-167 tahun. Tuhan, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan begitu mengasihi kami, orang-orang yang ada di tanah Papua ini. Biarlah hidup kami semua boleh menjadi berkat dan saluran berkat. Setiap firman yang telah kami terima 167 tahun yang lalu, Tuhan tolong bukan menjadi sebuah kebanggaan, bukan menjadi sebuah slogan, tetapi kami mau melihat bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh nyata, ya Tuhan, bahwa hidup kami mempermuliakan Engkau, karena kebenaran firman Tuhan itu yang menuntun kami dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang telah melakukan kegiatan-kegiatan perkebaran Injil, baik itu di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di tengah kota. Tuhan memberkati semua hamba-hamba. Bahkan juga Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah fungsi gereja sungguh berfungsi sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada setiap umat gereja yang hidup, memberitakan amanah agung. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba juga tetap berdoa untuk keluarga besar seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba sangat percaya bahwa kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati keluarga Burman, keluarga Woisiri, keluarga Sabarofek, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Buko Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano,
keluarga Pedai, keluarga Mangga Prau, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Karu Baba, keluarga Mansim, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Sumarlin, keluarga Samber, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Makabori, keluarga Auri, dan semua keluarga-keluarga yang tidak sempat hamba sebut marga mereka. Tuhan memberkati setiap orang yang menginjak kaki di wilayah ini, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Raja alam semesta. Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, tergantung di atas kayu salib, menebus dosa dan semua kejahatan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Engkau bangkit dari antara orang mati dan Engkau memberikan kehidupan yang kekal, memberikan kemenangan kepada kami. Bersyukur dan terima kasih Tuhan. Janjimu, ya dan amin, atas setiap hidup kami yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biar Tuhan memberkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Berkati semua bapak-bapak dengan tugas-tugas pekerjaan mereka. Fungsikan mereka sebagai bapa yang bertanggung jawab kepada keluarga rumah tangga mereka. Bertanggung jawab kepada istri kekasih mereka. Bertanggung jawab kepada anak-anak cucu mereka. Tuhan berkati para bapak-bapak. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka juga. Lewat kesehatan ini, semua bapak-bapak boleh beraktivitas dalam takut akan Tuhan. Menjadi teladan dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka berfungsi sungguh. Menjadi seorang raja, seorang nabi, seorang imam di dalam hidup rumah tangga mereka. Hamba berdoa Tuhan tolong semua bapak-bapak berdiri untuk menyalakan mesbah doa keluarga setiap saat dalam hidup rumah tangga mereka. Diberkatilah para bapak-bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk para ibu-ibu, mama-mama. Tuhan terima kasih. Jikalau Engkau yang memanggil mereka dan Engkau menempatkan mereka di samping suami mereka masing-masing. Merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Biarlah semua ibu-ibu boleh memahami panggilan-Mu ya Allah, di mana Engkau menempatkan mereka sebagai istri-istri penolong kepada para suami, bukan perongrong, tetapi istri penolong yang berdasarkan firman Tuhan. Tuhan buka hikmat kepada para ibu-ibu, para mama-mama, supaya mereka berdiri dengan kekuatan firman. Di saat mereka menolong suami mereka, mereka melakukan berdasarkan suara firman. Bukan egoisnya mereka, bukan emosionalnya mereka, tetapi sungguh mereka paham apa yang mereka lakukan karena suara dari firman-Mu. Tuhan memberkati para ibu-ibu, kekuatan spesial bagi mereka, kesehatan terbaik kepada mereka, sehingga mereka sungguh berdiri dengan kekuatan-Mu, menopang semua suami-suami mereka di dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka, menjadi berkat bagi suami untuk segala hal yang dikerjakan. Dan Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka untuk boleh mengasuh anak cucu mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga setiap perkataan mereka akan memberikan kekuatan kebenaran kepada anak-anak mereka di saat dibimbing, dipimpin, diasuh. Ya Tuhan memberkati supaya semua tingkah laku daripada mama-mama, ibu-ibu menjadi teladan yang memberkati anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati seluruh kehidupan anak-anak
Tuhan tolong berikan roh takut akan Tuhan kepada anak-anak kami, supaya kehidupan anak-anak kami, masa remaja, masa muda mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kehidupan anak-anak kami yang adalah generasi yang akan membangun bangsa negara ini, yang akan menjadi penerus gereja-gereja Tuhan. Dan Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan lindungi mereka, berikan hikmat, kekuatan, Roh Kudus tuntun mereka, supaya mereka bisa bergaul yang benar. Biarlah pergaulan-pergaulan mereka yang salah, yang berlawanan dengan firman Tuhan, kami ikat dan putuskan dari kehidupan pribadi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, Tuhan jamah anak-anak kami, biar mereka sungguh taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Dan hamba percaya saat mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu, mereka akan menghormati orang tua mereka. Mereka akan menghormati orang-orang yang lebih tua dari mereka. Bahkan mereka akan menghormati guru-guru mereka. Dan mereka akan menjadi berkat bagi banyak teman-teman mereka. Biarlah itu terjadi atas kehidupan anak-anak kami. Dan hidup masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba percaya Tuhan menyediakan berkat besar lewat semua tugas pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan juga buka jalan kepada kami yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan hari ini. Yang terbaik, hamba percaya Tuhan sediakan. Tuhan juga beri kesehatan yang prima kepada semua kami, sehingga kami boleh bersyukur atas kesehatan dan kami boleh beraktivitas melakukan seperti yang Tuhan mau. Diberkatilah seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Pada pagi hari ini kembali hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di dalam online ini. Kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus menjadi berkat dan saluran berkat. Nyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu, sehingga hidupnya terus menjadi berkat bagi anak cucu, bagi orang-orang banyak di sekitarnya. Tuhan berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, berkati dia dengan damai sejahtera, sukacita, dan berikan hati seorang hamba untuk terus boleh membagi firman-Mu kepada setiap orang yang dijumpainya. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Seli menjadi berkat kepada suami tercinta Bapak Yosef Auri dan juga kepada anak tercinta Seva Auri. Tuhan bawa hamba-Mu semakin taat dan setia. Tuhan bawa hamba-Mu tetap disiplin dalam berdoa, karena itu adalah kekuatan hamba-Mu, sehingga dia sungguh menjadi berkat, berdiri samping suaminya sebagai istri penolong yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati kesehatan daripada suaminya, Bapak Yosef Auri, dengan kesehatan yang terbaik. Seluruh tubuhnya diberkati oleh kuasa darah anak domba Allah. Kesembuhan menjadi milik daripada hamba-Mu, Bapak Yosef Auri, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada anak tercinta Seva Auri di dalam tempat pekerjaannya, di tempat kuliahnya. Biarlah hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan menjadi dasar hidup semua yang dikerjakannya. Tuhan pakai masa mudanya untuk mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya dan keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia. Biarlah doa menjadi dasar hidupnya, merupakan kekuatan yang senantiasa membuat pertumbuhan manusia rohani semakin luar biasa.
pakai hidupnya menjadi berkat bagi suami tercinta Rocky Alan Paulus dan kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard. Berkati semua pelayanan pekerjaan mereka, perlindungan-Mu siang dan malam atas mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peters, yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Tuhan terus menyatakan kasih-Mu, kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu tetap juga taat dan setia, hidup di dalam doa yang stabil, sehingga kekuatan rohani, manusia rohaninya terus dibangkitkan, sehingga dia boleh berdiri menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungannya, kepada orang tua, Ibu Nona, dan juga kepada suami, kepada semua saudara bersaudara, kepada istri tercinta Ibu Desi Waisiri, kepada anak-anaknya Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Tuhan memberkati. Biar Tuhan apa yang Engkau mau itu yang Ia kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupan pelayanannya. Dalam nama Yesus diberkatilah hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peters, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi anak tercinta Lucy Pulung yang ada di Manokwari, juga Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa anak kekasih Lucy untuk tetap taat dan setia. Bangkitkan semangatnya terus menyala-nyala, sehingga dia memiliki kedisiplinan di dalam berdoa. Apa yang Engkau rancangkan rencana dalam kehidupan masa mudanya diberkati untuk kemuliaan-Mu ya Allah, sehingga Lucy boleh berdiri menjadi berkat bagi kedua orang tua kekasih Bapak Yakob Pulung dan Ibu Marta, dan juga kepada semua saudara bersaudara. Dan dimanapun ia berada, dia terus boleh menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam tempat pekerjaannya, di dalam ibadah, Tuhan memberkati. Kesehatan terbaik Tuhan berikan kepada Lucy, sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Engkau. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup masa mudanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Jeffrey Alau. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu semakin luar biasa. Tuhan tolong hamba-Mu untuk tetap disiplin di dalam berdoa, menyatakan kasih-Nya kepada Engkau, dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahannya, biar Tuhan dia tetap berharap kepada Engkau yang tidak akan pernah mengecewakannya. Terima kasih kekuatan, terima kasih buat kesehatan, kesembuhan yang Tuhan berikan secara total kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Jeffrey Alau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu boleh berdiri menjadi berkat bagi istri tercinta Ibu Vera Tanamal dan anak kekasih Samuel Alau. Tuhan memberkati. Biar Tuhan beri kekuatan spesial juga bagi istri kekasih Ibu Vera untuk berdiri dengan kekuatan-Mu, menjadi berkat, menjadi penolong bagi hamba-Mu Pak Jeffrey, dan juga boleh mengasuh anak kekasih Samuel dalam takut akan Tuhan. Berkat-Mu turun atas hidup rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Roni Uniputi yang ada di Manokwari juga. Tuhan memberkati. Tuhan pakai hidup hamba-Mu Bapak Roni Uniputi untuk terus boleh menyatakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Tuhan bawa hidup hamba-Mu di tahun yang baru ini, hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar dia untuk tetap disiplin dalam berdoa, mengutamakan Engkau dan berharap kepada Engkau. Hamba percaya, ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkat-Mu jasmani dan rohani melimpah atas dia, damai sejahtera dan sukacita melimpah atas dia, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi anak-anaknya, bagi banyak orang di sekitarnya. Biar Tuhan terus menolong dia. Semua talenta yang Tuhan percayakan kepadanya tidak dimatikan, tetapi dibangkitkan untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan lindungi, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan juga beri kesehatan yang terbaik untuk setiap saat hamba-Mu boleh memuliakan Engkau. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Roni Uniputi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yemi Ponto Roro, dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hamba-Mu Ibu Yemi Ponto Roro dalam nama Yesus. Berdiri dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu. Berdiri dengan belas kasihan-Mu ya Allah. Tetap taat setia di dalam doa dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi hamba-Mu. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati semua keluarganya, dan juga semua pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan senantiasa turut campur tangan dan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Kebaikan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Rudolf Patiasina Weno yang ada di Fakfak ataupun di mana berada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu hidup bergantung kepada Engkau ya Allah. Hidup mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, berikan kekuatan, keberanian untuk dia berani melepaskan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Tetapi dia hidup bergantung kepada Engkau ya Allah. Pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi istri tercinta, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan pelayanan. Diberkati. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun bagi hamba-Mu Bapak Rudolf Patiasina Weno dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba terus berdoa juga untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati pemirsa-pemirsa yang senantiasa mengikuti kegiatan hamba ini, baik langsung maupun mengulang. Tuhan memberkati mereka. Hamba mohon Bapa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka semua, sehingga mereka tidak sekedar mendengar, tapi mereka mengaplikasikan firman Tuhan yang telah hamba sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan umat Tuhan, spesial di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Terima kasih, kami percaya hari ini kami berjalan dengan kekuatan-Mu, kami berjalan dengan hikmat-Mu, kami berjalan dengan kemenangan. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur. Terima kasih untuk Mesbah Doa Manokwari yang sudah berdoa pada pagi pukul 4.30 tadi. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kepada Bapak Terianus Baransano dan semua pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati mereka. Biar Tuhan, kemuliaan Tuhan nampak dari apa yang telah mereka kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kota Manokwari diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Sangat berharap Anda diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersandar terus kepada Yesus Kristus dan tetap disiplin protokol. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.